Saudara, meskipun tadi Pendeta Leong memberikan keterangan simulasi begitu saudara ya, dan kemudian kalau saudara menerima rundown yang sederhana untuk acara kita hari ini, saudara juga melihat ada keterangan simulasi, tetapi saya berharap maksudnya kita tetap melakukan yang terbaik pada waktu kita beribadah bersama-sama ya. Simulasi yang dimaksudkan oleh kami adalah ibadah ini menjadi salah satu mungkin contoh. Ya, sempurna tentu tidak begitu, tapi kira-kira bisa menjadikan contoh, memberikan gambaran untuk nanti kemudian kita diskusikan di setelah ini, dan juga mungkin nanti pada waktu rekan-rekan berdiskusi di lokal masing-masing ya. Saya menantikan rekan saya satu lagi yang mungkin sedang ke toilet ya. Nah, saudara, ada beberapa lagu yang saya rasa kita mungkin perlu coba sebentar saudara ya sebelum kita mulai. Bolehkah slide-nya memunculkan lagu His Mercy is More? Ya, His Mercy is More. Kita akan coba lagu ini karena mungkin tidak banyak dari kita yang pernah tahu lagu ini ya. Sebagai informasi, saudara, lagu ini adalah salah satu bentuk hymn modern. Jadi kalau saudara cukup rajin mencari dan mengumpulkan repertuar lagu-lagu yang bisa dipakai untuk nyanyian jemaat, sebenarnya tidak terbatas hanya kepada lagu kontemporer pendek ya, seperti yang misalnya kita bisa temukan di beberapa grup musik yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri, baik yang di Amerika seperti Bethel, Elevation, atau misalnya Hillsong di Australia misalnya saudara. Ada yang lain-lain lagi sebenarnya saudara ya, yang sekarang mulai menggunakan struktur hymn lalu kemudian dipakai atau dikemas secara kontemporer saudara ya. Nah, oke, kita coba ya, Lasu Jessica ya. Apakah bisa muncul slide-nya? Ya, ada 4 bait kalau saya tidak salah ingat dari lagu ini saudara ya. Nah, kita hanya akan nyanyikan bait yang pertama sampai dengan bait pertama dan bait yang ketiga. Bait pertama di dalam bahasa Inggris, bait ketiga di dalam bahasa Indonesia. Ya, kita coba ya. What love could remember, no wrongs we have done. Omniscience, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. And darkness new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Coba saudara nyanyikan sama-sama lagi ya. Bait pertama dalam bahasa Inggris. Bait pertama. What love could remember, no wrongs we have done. Omniscience, all-knowing, He count not their sum. A sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Bait ketiga dalam bahasa Indonesia. Sama. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darahnya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru
ya? Saya, nanti kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini di tengah-tengah ibadah kita. Baik saudara sekalian, rekan-rekan sepelayanan yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam mini NWC hari ini. Nah saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, yang memberi kesempatan minggu demi minggu untuk kita beribadah dan melayani Dia, saudara sekalian, kita mau bersama-sama saat ini beribadah kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Saudara, mari kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Allah yang mengasihi kita, sebab Ia berada di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan sekalian, kita bangkit berdiri bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, sebab Dia yang layak untuk dipuji. Oh, muliakan Tuhan. Saudara, ikuti saya bertepuk tangan bersama-sama, kita muji Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Sama. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana, gunung batuku, gunung batuku keselamatanku. Hosana, gunung batuku, gunung batuku keselamatanku. Oh, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, gunung batuku, gunung batuku keselamatanku. Hosana, gunung batuku, gunung batuku keselamatanku. Hosana, Hosana, gunung batuku, gunung batuku keselamatanku. Hosana, gunung batuku, gunung batuku keselamatanku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiap di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Cuma sekarang dipersilakan duduk kembali. Saudara, di hadapan Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun dosa yang dapat kita sembunyikan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tidak ada yang lebih baik selain mengaku dosa kita di hadapan Allah Bapa, bersandarkan kepada Kristus, Imam besar kita. Saudara, mari bersama kita mohon Allah Roh Kudus sendiri yang memampukan kita untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, mari kita ambil waktu tenang, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkaulah Allah yang menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami tidak hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Engkau menganugerahkan Putra-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kami orang-orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami membiarkan diri kami jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Tuhan, Engkau menganugerahkan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, mengarahkan kami, meyakinkan kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami lebih memilih jalan kami sendiri. Ya Tuhan, di hadapan Engkau, kami memohon pengampunan dan belas kasihan. Tuhan, kami rindu kami boleh mengalami apa yang firman-Mu katakan, menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami mengalami pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu setiap kali kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan Tuhan. Engkau Tuhan yang berlimpah dengan rahmat dan anugerah. Sekali lagi mengampuni kami dan membebaskan kami dari segala ikatan dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pengampunan yang Engkau boleh berikan kepada setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa kita dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan, dengarkan janji firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur dan memuji Allah, sebab kasih-Nya besar, kasih-Nya melampaui dosa-dosa kita. Bersama naikkan pujian ini. What love could remember no wrongs we have done. Omniscience all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Allah curahkan kasih tanpa batas. Bersama nyanyikan. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Praise the Lord, praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Sekalian mari bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat yang tiap minggu berkumpul bersama-sama meresponi undangan dari Allah untuk beribadah. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita senantiasa membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga tentunya di dalam pelayanan kita. Terlebih lagi saudara sekalian, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani jemaat minggu demi minggu, kita lebih membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Maka saudara, saat ini ketika firman Tuhan akan dibaca dan direnungkan bersama-sama, saudara, biarlah setiap kita memohon agar Allah Roh Kudus membuka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan.
Dan biarlah firman Tuhan membentuk kita untuk semakin dan semakin hari mengasihi Tuhan lagi dan lagi. Naikkan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Sekali lagi, bukakan telingaku Tuhan. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Nang punang chiu rang wo liu chai ni ti tong chai li. Nang punang zhi wo li liang rang wo更多爱你。我那都不想去，这香热也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Biarkan ku berdiam bersama dengan, biarkan ku berdiam bersama denganmu. Beriku kuasa untuk lebih mengasihimu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Kami tahu bahwa ketika Engkau mempercayakan kepada kami pelayanan ibadah di dalam gereja-Mu Tuhan, itu adalah anugerah yang begitu besar. Siapakah kami, ya Bapa, kalau kami adalah orang berdosa yang sangat tidak layak, tapi kami boleh mengambil bagian di dalam sebuah penyembahan yang kudus, yang begitu mulia bagi Allah yang maha tinggi, penguasa dan raja di atas segala raja, yang terbesar di seluruh alam semesta ini. Bapa, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Berkati Tuhan apa yang kami akan baca dan renungkan dari firman Tuhan, untuk kami boleh mengenal karakter dan hati seorang penyembah sejati yang beribadah kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu dan segala yang diberitakan menjadi berkat bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Saya senang sekali boleh berjumpa dengan rekan-rekan sekalian, penyembah-penyembah Allah yang luar biasa.
Dan kita bersyukur kita boleh berada bersama di dalam sebuah gereja Tuhan yang Tuhan kasihi, menjadi penyembah-penyembah yang boleh mempersembahkan ibadah dan penyembahan yang menyenangkan hati Bapa kita di surga. So sekalian, kalau di dalam setting Alkitab yang digambarkan, kita biasanya di dalam teologi ibadah mengenal Wahyu 4 dan Yesaya 6. Ya, Wahyu 4 adalah setting ibadah yang terjadi di surga. Dan Yesaya 6 adalah the drama of worship yang kita gunakan ya di dalam liturgi GKY. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, sebenarnya ada banyak kisah-kisah penyembahan ya dan drama penyembahan yang sangat indah. Hari ini saya diberi tema tentang seorang penyembah yang ibadah yang transformatif. Saya mengajak kita belajar dari satu kisah di dalam sebuah ibadah yang terjadi beberapa momen sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Kita baru merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan saya percaya kita semua familiar dengan kisah ini. Saudara pasti tebak-tebak ini apa ya? Sekalian saya memberi judul The Meaningful Worship Given in Time. Kita akan membaca beberapa ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3, mari kita baca bersama. 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. So, sekalian kalau kita belajar 4 kitab Injil, ya kita akan bertemu dengan pertanyaan berapa kali sih sebenarnya Yesus diurapi dengan minyak. Dan kalau kita belajar dan melihat dengan detail, dengan teliti, ya ada kisah yang mencatat bahwa Yesus diurapi di awal pelayanannya. Itu tercatat di Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50 oleh seorang perempuan yang terkenal berdosa. Dan itu terjadi di rumah Simon, orang Farisi. Di akhir pelayanan Tuhan Yesus, di Injil Yohanes pasal 12 mencatat bahwa kakinya diurapi oleh Maria. Tetapi di dalam 2 kitab Injil yang lain, Matius 26 dan Markus 14, mencatat bahwa Yesus diurapi oleh seorang wanita yang tidak disebut namanya siapa, dan itu terjadi di rumah Simon si Kusta. Teman-teman kalau suka seni, saudara bisa memperhatikan ini ada 2 lukisan dengan versi yang berbeda. Lukisan yang pertama adalah Yohanes 12, mengkisahkan Maria saudara Lazarus meminyaki kaki Tuhan Yesus. Tetapi lukisan yang kedua itu adalah lukisan dari Matius dan Markus. Kisah di Injil Matius Markus, seorang perempuan yang mencurahkan minyak ke atas kepala Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memperhatikan dengan detail, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa Yesus diurapi dengan minyak 3 kali. Itu bagi saudara sekalian yang mempercayai ya ketidakbersalahan Alkitab, ya infallibility atau inerrancy Alkitab. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ya itu terjadi di hari Sabtu. Matius dan Markus peristiwanya itu dicatat terjadi di hari Rabu. Ya 6 hari sebelum Passover, sebelum hari Paskah Yahudi, dan 2 hari sebelum Paskah Yahudi. Terjadi di rumah yang tidak disebutkan siapa, mungkin itu rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Dan di Matius Markus terjadi di rumah Simon si Kusta. Sama-sama di kota Betania. Yang pertama dilakukan oleh Maria, saudara Lazarus, dan yang satu oleh wanita yang tidak disebutkan namanya. Kisahnya adalah kaki Yesus yang diurapi dan satu lagi adalah kepala Yesus yang diurapi. Dan di dalam 2 kisah ini ada tokoh-tokoh yang mengkritik. Yang mengkritik Maria adalah Yudas, tercatat dengan jelas. Yang mengkritik wanita yang tidak disebut namanya adalah para murid. Jadi ada beberapa perbedaan detail yang kita harus memperhatikan. Nah, mari kita melihat lebih jauh pribadi
yang menyembah di dalam ibadah yang transformatif ini. So sekalian, ibadah ini, penyembahan ini terjadi ya di tengah sebuah keluarga yang semua anggotanya melayani Tuhan. Kita melihat seorang Marta yang sibuk melayani dengan menyiapkan makanan dan segala sesuatu. Kita melihat Lazarus yang mati dan bangkit dan dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi kita juga melihat seorang Maria yang menyembah Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Gambaran keluarga ini adalah sebuah gambaran seperti gereja Tuhan, di mana setiap orang mengambil bagian di dalam pelayanan untuk menghormati Kristus. Sebuah dinner, sebuah makan malam keluarga yang begitu indah dan begitu hangat. Dan di tengah keluarga itu mereka sama-sama menghormati Tuhan dan melayani Tuhan. So sekalian, ini sebuah gambaran yang harus dimiliki oleh seorang pelayan ibadah. Ketika engkau aktif dan sibuk di gereja, di dalam seluruh latihan-latihan yang diadakan, di dalam pelayanan dan ibadah-ibadah yang diadakan. Ketika engkau ada di dalam panitia Paskah, panitia Natal, panitia HUT gereja, dan segala panitia yang lain, memikirkan, menyiapkan segala pelayanan yang ada. So sekalian, please make sure penyembahan sejati kepada Tuhan juga ada di dalam keluarga kita. Sebagai gembala sangat concern ya dengan hal ini. Dan saya percaya Tuhan tidak bahagia, Tuhan tidak berkenan dengan kita ketika kita begitu sibuk di gereja, tapi kita telantarkan keluarga kita. Ketika kita sibuk menyiapkan pelayanan ibadah yang inspiring, yang transformatif, yang menjadi berkat bagi jemaat, tetapi kita menelantarkan keluarga kita. Bahkan kita nggak pernah punya waktu berdoa bersama dengan pasangan kita ataupun dengan anak-anak kita. Saya menyampaikan poin ini bukan untuk menghakimi saudara, tapi dari sebuah hati seorang gembala yang mengingatkan, please let me give you a kindly reminder. Ingat untuk menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar di antara semua orang-orang yang dekat, hanya Maria yang mengerti tentang perkataan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam kitab Injil, Yesus itu 4 kali menyatakan bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem, ditangkap, dan dia akan mati, dan dia akan bangkit kembali. Tetapi berulang kali murid-murid tidak mengerti statement ini. Bahkan mereka masih secara di waktu yang bersamaan meributkan siapa yang paling besar di antara kami. Saudara baca dan saudara bisa temukan dengan jelas sekali di seluruh kitab Injil. Contohnya Lukas 9 ayat 22, Yesus mengatakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara sekalian, seyogyanya seorang penyembah sejati yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dia mengerti apa yang dilakukan. That's why kita mengadakan NYC secara berkala. Supaya ketika saudara terlibat di dalam pelayanan ibadah, saudara mengerti makna dari liturgi kita. Saudara mengerti apa yang kita lakukan. Dan kalau kita misalnya ada pertanyaan yang kita nggak ngerti, mari kita belajar, kita cari tahu. Apakah itu lewat cara self-study, atau kita tanya kepada hamba Tuhan kita, tanya kepada gembala kita, ataupun kita mencari tahu bagaimana caranya. Kita perlu mengerti jelas apa yang kita lakukan. Salah satu contoh misalnya kita punya sebuah tradisi prosesi di dalam gereja. Saya dari kecil dulu sering melihat prosesi, wih keren ya prosesi gitu, pendetanya jalan di depan gitu kan. Kadang-kadang ada orang membawa panji, bawa salib, wah jalan di depan, waduh keren, agung sekali. But what's the meaning? Sampai satu momen saya bertanya dan saya kemudian baru sadar, wah gawat ya, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya belum tahu makna teologis dari prosesi itu apa. Untung tadi nggak ada yang tanya ya. So sekalian, dan ketika saya belajar, saya menemukan hal yang sangat menarik sekali.
Tapi di sisi lain saya menemukan satu bahaya yang sebenarnya kita juga perlu aware di dalam bagian itu. Karena itu menempatkan ya para pelayan prosesi ya di sebuah tebing yang sangat curam, dan kalau slip sedikit kita bisa nyemplung di dalam dosa kesombongan. Mengapa itu bisa terjadi? Saudara cari tahu deh, saya nggak kasih jawabannya karena itu bukan tema khotbah hari ini dan bukan bagian eksposisi yang kita bahas. Tapi kita perlu mengerti ya semua yang kita lakukan itu baru menolong kita untuk menjadi penyembah sejati. Dan yang lebih jauh bukan cuma itu, bukan cuma mengerti apa yang kita lakukan. Tapi yang Tuhan paling senang adalah ketika kita mengerti isi hati Tuhan. So, sekalian di bagian itu engkau akan masuk di dalam sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar listening, mendengarkan dengan penuh perhatian, maka kita bisa mengerti dengan baik. Yang mendengarkan dengan penuh perhatian secara baik adalah sebuah bentuk penghormatan yang kau berikan kepada Tuhanmu. Dan apakah di dalam setiap ibadah kita mendengar suara Tuhan? Kita mendengar sapaan Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian, kita sebagai pelayan ibadah, kita peka akan hal ini. Seringkali saya menyadari beban dan salib saya sebagai seorang pemusik adalah, saya kalau kebaktian itu suka dengerin khot pemusik. Waduh, ini khotnya kok salah ya gitu ya. Waduh, ini kayaknya tata liturginya kayaknya slip deh sedikit. Seringkali kita begitu terganggu, social distraction, karena kita adalah pelayan-pelayan ibadah yang mengerti tentang ibadah. Dan ketika sebuah ibadah sedang berlangsung, pikiran kita sering dikacaukan, didistract dengan banyak hal yang ada. Dan hal itu jangan sampai membuat kita kemudian lupa untuk memperhatikan bagian yang paling penting di dalam ibadah, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Telinga kita begitu tajam mendengar kalau ada chord salah main, ada ketukan yang salah, ada kalimat yang salah diucapkan oleh si liturgis, ada suara yang fales. Tapi apakah kita punya telinga yang juga masih cukup peka dan tajam untuk listening to the voice of God? Dan izinkan Tuhan menyapa kita di setiap kebaktian. Maria adalah orang yang duduk tenang di kaki Tuhan. Dan ketika setiap kali Yesus mengatakan anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika semua murid yang lain, bahkan yang paling menonjol Petrus, Yohanes dan yang lain-lain belum memahami, masih ribut siapa yang paling besar di antara kami, Maria tahu, menangkap isi hati Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dan saya sangat senang dengan terjemahan dari Eugene Peterson, menerjemahkan di versi The Message. Dia menerjemahkan, Jesus said, let her alone, she is anticipating and honoring the day of my burial. Dia menghormati, kata honor itu adalah sebuah bentuk penyembahan, sebuah bentuk worship. Ketika engkau menyembah, engkau memberi hormat kepada Tuhan. Dan Maria menghormati Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika dia mendengar, dia memahami, dan dia tahu isi hati Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan apa yang Maria lakukan adalah the meaningful worship. Ibadah yang penuh makna, karena dia means it, dia mengerti itu, dia memahami itu. Dan dia lakukan tepat pada waktunya, in time. Ketika orang lain belum tahu, belum mengerti, dia tahu. Orang-orang lain melakukan dengan sangat baik juga. Para perempuan yang pagi-pagi ke kubur Yesus membawa minyak dan rempah-rempah. Tapi Yesus sudah bangkit. Atau Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang mengapani tubuh Yesus dan memakamkan Yesus. Itu juga luar biasa. Tapi Yesus sudah mati. Maria melakukan ketika Yesus masih hidup. Meaningful worship in time ya dilakukan dengan sepenuh hormat. Menghormati Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Dan itu perlu kita lakukan saudara sekalian ketika anytime kita punya kesempatan.
Kita nggak bisa take it for granted. Ada seorang pemimpin paduan suara melayani Tuhan dengan luar biasa. Ketika COVID terjadi, dia terserang dan dalam waktu cepat dia dipanggil Tuhan. Beberapa lagu yang dia siapkan untuk dia latih, dia nggak sempat untuk lakukan itu. So sekalian, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia. Setiap kesempatan engkau bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahkan itu. Yesus mengatakan, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, ini adalah jawaban untuk orang-orang yang mengkritik Maria kemudian. Yang ketiga, saya mau mengajak kita belajar. Seorang penyembah sejati yang membawa ibadah yang transformatif harus punya hati yang seperti ini. Memberi yang terbaik, tetapi tetap humble. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Garis bawahi itu. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. So sekalian, umumnya kalau orang mempersembahkan yang mahal, kadang-kadang mereka merasa sudah cukup. Ada jemaat yang mempersembahkan luar biasa bagi gereja. Ketika gereja baru bangun, dia persembahkan set sound system. Dia persembahkan grand piano, katakanlah let's say, Steinway. Wow. Tapi kemudian pendetanya bilang, gimana kamu ambil bagian dalam pelayanan? Gak usah lah, mau selesaikan persembahan aja. Ya, dia merasa, saya sudah memberi dengan cukup. Ya, sometimes kita bisa seperti itu. Di dalam pride kita, di dalam ego kita yang kadang-kadang tidak kita sadari atau masih di alam bawah sadar dan kita belum aware hal itu. Maria memberikan persembahan yang terbaik dan dia persembahkan dengan hati yang begitu humble dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Teman-teman pelayan ibadah, saya mau sharing dan ingatkan selalu. Ya, temptation of pride, ya, pencobaan akan kesombongan dan keangkuhan itu adalah satu area yang sangat-sangat berbahaya dan mengincar setiap pelayan ibadah. Itu adalah salah satu juga dosa favorit orang-orang di pelayanan ibadah. Minta maaf, saya tidak sedang menghakimi. Saya juga seorang pelayan ibadah dan saya tahu bagian ini. Saya pernah berulang kali jatuh di dalam ketidaksadaran saya di dalam area ini. Dan saudara tahu kenapa? Karena Lucifer, ya, archangel, ya, penghulu malaikat, salah satu penghulu malaikat yang dulunya memimpin ibadah dan penyembahan di surga, dia pun gak tahan dengan godaan kesombongan dan dia jatuh karena itu. Dan ini sangat reasonable karena musik, penyembahan itu adalah sesuatu yang indah, art, sesuatu yang intelektual, intelligible, ya, sesuatu seni yang indah dan sebuah kecerdasan logika yang ada di dalam musik, ya, itu sangat make sense kalau orang yang menguasainya atau orang yang bisa mengubah sebuah gubahan yang baik atau orang yang bisa mementaskan, menyanyikan, memainkan dengan baik. Dan kemudian dia menjadi merasa, I'm something loh gitu ya. Atau dia kemudian merasa sombong, itu sangat make sense. Dan kita mesti selalu hati-hati dengan bagian itu, saudara sekalian. Semua aliran gereja, semua gaya musik punya cara masing-masing untuk menjadi sombong. Saudara jangan berpikir, itu kan cuma gaya kalau yang main musiknya kenceng-kencengan gitu. Itu mereka sombong itu. Saudara sekalian, musik himnal yang paling tenang dimainkan dengan piano, itu pun bisa ada tempatnya untuk jadi sombong. Kesombongan kita bisa dalam banyak hal, based on our theology. Kita menyombongkan teologi kita. Dan itu bagian yang paling subtle, bagian yang paling tersembunyi dan mungkin bawah sadar atau tidak sadar. Tapi kita sedang menyombongkan, gue punya teologi yang paling baik. Gue punya teologi yang paling sempurna, lebih bagus dari yang lain-lain.
Aku sedang menyembah Tuhan dengan cara yang paling benar. Tuhan bilang, sorry to say, ya kamu itu belum kenal siapa aku. Ya, pengenalan kita kepada Tuhan hanya sebatas apa yang Dia wahyukan kepada kita di dalam Alkitab ini. Ini memang cukup untuk menolong kita sampai pada anugerah keselamatan dan mengenal Dia. Tapi apakah dengan keterbatasan otak kita, dengan keterbatasan roh kita bisa mengerti segala-galanya tentang Tuhan? Enggak, saudara sekalian. Teologi kita sebaik apapun itu, ya hanya sebatas yang Tuhan berikan. Dan kita belum bisa mengatakan dengan teologiku aku sudah kenal semua yang ada di dalam diri Tuhan. Enggak, saudara sekalian. Kita enggak pernah boleh sombong dengan teologi kita. Sekalipun itu Anda anggap itu adalah teologi yang terbaik. Seringkali kita juga bisa sombong dengan skill kita. Ketika kita baru belajar musik, baru belajar piano, kita punya teknik variasi yang terbagus. Ya, harmoni yang paling bagus. Dan ketika kita mainkan itu, kita terjerumus kepada kita begitu membanggakan cara bermain kita. Dan kita miss the focus untuk memuliakan Tuhan. Hati kecil kita lagi bilang, permainan kamu luar biasa. Pasti jemaat-jemaat diberkati. Pasti jemaat-jemaat melihat, wow. Oh, pasti pendetamu tanya-tanya itu siapa itu yang main piano hari ini ya gitu. Ada seorang jemaat mengatakan pertama kali dia melihat seorang penyanyi solo menyanyi. Dan dia menyanyi dengan penuh kegentaran karena itu adalah pengalaman pertama dia berdoa, dia menyanyi dan dia menyanyi dengan begitu bersandar penuh pada Tuhan. Suaranya begitu natural tapi begitu memberkati. Tapi ketika dia sudah latihan teknik vokal yang semakin baik dan semakin baik, dia menyanyi dengan teknik vokal yang sangat bagus sekali. Dan itulah sebuah pagelaran yang sangat sempurna. Sekalian, memang suaranya semakin hari semakin bagus. Tapi orang itu saya nggak tahu apakah dia menyanyi dengan hati yang gentar di hadapan Tuhan. Atau dia sedang membanggakan vokalnya yang sempurna. Suaranya yang bulat pakai suara perut. Sekalian, kita punya berbagai cara sekalian untuk jadi sombong. Dan memang sebenarnya itu adalah sebuah dosa favorit setiap kita. Kita mesti selalu ingat dan diingatkan. Sekalian, temptation akan kesombongan ada di setiap tempat di dalam pelayanan pemimpin ibadah dan pemusik. Dan mereka di setiap titik selalu mengincar dan membidik kita dengan pencobaan. Satu kali ada seorang saudara seiman bertanya kepada worship leadernya, how are your devotion this morning? Bagaimana dengan saat teduhmu hari ini? Dan si pemimpin ibadah mengatakan gini, wah luar biasa man, I got rid of my pride. Ya, saya berhasil dalam saat teduh pagi saya ini mengalahkan kesombongan saya. Dan si saudara Kristen, wow, praise the God, praise the Lord, amen. Sekalian, saya mau tanya, apakah Anda sudah mengalahkan kesombonganmu? Siapa yang sudah menjadi pelayan ibadah yang rendah hati hari ini? Tolong angkat tangan. Kami dari bidang ibadah mau memberikan penghargaan untuk Anda. Enggak ada yang berani. Sesekali ketika kita mengatakan aku sudah rendah hati, itu adalah momen paling parah kita jatuh di dalam dosa kesombongan kita. Tapi kita mesti selalu ingat dan kita mesti selalu diingatkan. Ada satu artikel dan karena ini saya mendapatkan dari sebuah referensi, saya mencantumkan ya footnote-nya. Saudara bisa lihat di situ dan artikel ini sangat bagus. Bagaimana seorang pelayan ibadah ya bisa menjauh dan dijauhkan dari kesombongan. Ya, mungkin ini sedikit menolong. Pertama adalah bahwa kita mesti mengerti bahwa untuk mengalahkan temptation ini butuh waktu. Bukan sesuatu yang mudah membalik telapak tangan.
Yang kedua, kita mesti tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang tidak layak, yang dikasihani oleh Tuhan dan diberikan privilege itu oleh Tuhan. Dan kita mesti mengerti bahwa ketika kita melayani sebuah ibadah, kita nggak melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tadi seorang anggota pelayan ibadah di tim GKI BSD mengatakan, saya merinding mendengar satu statement mengatakan bahwa seluruh ibadah kita tidak ada yang berasal dari produk manusia, itu datang dari Tuhan. Kita mesti selalu ingat akan hal itu. Dan mari kita boleh mengenal Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, pandanglah selalu hanya kepada Tuhan dan kepada Dia saja. Ketika engkau berfokus hanya kepada Tuhan, maka fokusmu kepada hal yang lain akan tidak diperhatikan. Ya, termasuk skill kita, kemampuan kita, ya diri kita, harga diri kita, kebanggaan kita. Kita nggak akan perhatikan itu karena kita begitu fokus kepada Tuhan. Maria begitu berfokus kepada Tuhan Yesus karena dia tahu Tuhan tidak lama lagi akan ditangkap dan disalibkan. Dan karena hal itu dia begitu berfokus. Dan ketika dia memberi yang terbaik pun, ketika bau minyak wangi semerbak di seluruh rumah, dia tidak bilang, itu minyak wangi dari gua loh gitu. Enggak, saudara sekalian, dia begitu berfokus hanya kepada Tuhan. Bahkan hatinya begitu hancur, begitu mencintai pribadi yang ada di hadapannya. Bahkan dengan rambutnya pun dia rela untuk menyeka dan dia hanya mengurapi kaki Tuhan Yesus. Itu menjadi fokus dia. Yang terakhir saudara sekalian, kita perlu belajar ketika kita memberi yang terbaik pun kadang-kadang kita bisa menerima kritik atau cercaan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak nawarastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara sekalian, ini adalah sebuah argumen yang sangat intelek. Yang punya skill ekonomi, matematik yang luar biasa. Punya sebuah skill insight pelayanan yang luar biasa. Maria tidak punya skill untuk membantah dan menjawab. Dan juga budaya zaman itu wanita tidak diharap untuk bisa membantah laki-laki. Dia hanya diam, dia hanya terima. So sekalian, siapa di antara saudara yang pernah menjadi panitia sebuah ibadah atau sudah pelayanan all out, saudara masih disalahin, masih dikritik, masih dimarah-marahin sama orang? Ada? Oh gak ada ya, luar biasa, ini GKI baik banget ya. Saudara sekalian, saya gak tahu di tempat lain orang pontang-panting loh. Yang saya tahu orang-orang yang bergerak di pelayanan ibadah itu sering mendapatkan kritikan dari jemaat, dari majelisnya, bahkan kadang-kadang dari pendetanya gitu. Oh, berbahagialah saudara sekalian yang gak pernah punya nasib seperti itu. Praise the Lord. Tapi kalau saudara pernah ya saudara sekalian, jangan kecil hati dan jangan sedih. Ya, di abad pertama ya Masehi, ketika Maria saudara Lazarus membasuh kaki Tuhan Yesus, memberi yang terbaik, dia pun mengalami cercaan yang sangat menyakitkan. Tapi itu adalah sebuah kehormatan ketika kita juga di dalam pelayanan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan saya ingin mengatakan apa yang kita alami di momen seperti itu bukan sebuah accident. Itu mungkin sebuah bagian yang Tuhan sedang berikan untuk membentuk kita, mengasah kita menjadi lebih serupa dengan Kristus, dan mendapat sebuah kehormatan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Tentu kalau saudara sering dimarahin orang, ya ada dua kemungkinan. Tuhan memang lagi bentuk kita, atau kalau mungkin itu adalah bagian karakter kita yang suka konfront sama orang dan kemudian orang konfront balik sama kita, ya kita kudu bertobat sekalian. Kita kudu mungkin konsel sama hamba Tuhan kita untuk membimbing kita. Tapi kalau saudara mengerti jelas bahwa saudara melayani dengan tulus, saudara memberikan dengan sebaik mungkin, tapi saudara masih dikritik, dicerca seperti Maria, it's okay. Doakan, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku pelajari dari pengalaman ini? Ajar aku
Dan aku bersyukur inilah sebuah pengalaman aku boleh mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Walaupun yang aku alami masih tidak seberapa banyak dari apa yang Kristus alami. Tapi itu sebuah privilege. Saya berdoa jemaat sekalian kita boleh punya hati seorang yang membawa ibadah yang transformatif di dalam gereja Tuhan. Dan untuk itu Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah sejati yang mengenal isi hatinya. Yang punya hati salah satu seperti Maria, saudara Lazarus. Belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan di waktu yang tepat. Berikan my best, ya, yang terbaik di dalam hidupmu yang kau bisa persembahkan, dan tetap humble. Minta belas kasihan Tuhan terus menerus untuk hal ini. Sekalipun engkau di tengah cercaan, tetap keep silent. Ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan akan memampukan kita. Saya berdoa kiranya di setiap ibadah dan penyembahan yang kita persembahkan pada Tuhan, Tuhan dimuliakan di dalam hidup, persembahan, dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Bapak, berkati setiap kami Tuhan dengan anugerah dan kasih-Mu. Kami rindu setiap pelayanan kami dikuduskan, diurapi oleh Tuhan, menjadi sebuah pelayanan yang transformatif, membawa jemaat di dalam sebuah ibadah yang di mana mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan dijamah diubahkan oleh kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, sebagai respons kita mendengar firman Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita tidak akan memberikan persembahan harta kita sebagaimana kita lakukan di hari Minggu, saudara sekalian ya. Kita mau membawa persembahan tekad kita yang kita mau berikan seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan mempersembahkan tekad kita dengan sebuah pujian, take me as I am, ambil hidupku ini, saudara ya. Saudara, saya ajak saudara untuk belajar bersama-sama nyanyi lagu ini, lagu yang pendek ini. Dalam bahasa Inggris. Take me as I am. Summon out what I shall be. Set your seal upon my heart and live in me. Bahasa Indonesia. Ambil hidupku ini, nyatakan kehendak-Mu, tinggal dan bertatalah di hatiku. Saudara, saya undang saudara untuk berdiri. Saudara, ikuti gerakan saya. Ambil hidupku ini, sama-sama. Ambil hidupku ini, teks bahasa Indonesia. Ambil hidupku ini, sekali lagi. Ambil hidupku ini. Nyatakan kehendak-Mu, sama-sama. Nyatakan kehendak-Mu. Tinggal dan bertahtalah di hatiku. Oke, sekali lagi. Ambil hidupku ini. Nyatakan kehendak-Mu. Tinggal dan bertahtalah di hatiku. Bersama-sama kita nyanyikan sambil menggunakan gerakan ini ya. Dalam bahasa Indonesia, ambil hidupku ini. Bersama. Ambil hidupku ini, nyatakan kehendak-Mu, tinggal dan bertatalah di hatiku. Sekali lagi. Ambil hidupku ini, nyatakan
humming saja. Pejamkan mata, hanya gerakan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang memelihara kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang menjadikan kami sebagai orang-orang yang bebas dari belenggu dosa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, menghibur kami di dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami kembali membawa diri kami. Kami yang sederhana ini. Kami yang terbatas ini. Kami yang sering kali gagal ini. Tapi kami mau kembali persembahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami yang sederhana ini. Dan Engkau pun berkenan untuk memakainya, memakai hidup kami. Menjadi alat yang memuliakan Tuhan dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih dengan tetap berdiri, saudara mari kita bersama-sama buka suara, kita akan mendoakan beberapa hal. Yang pertama saudara sekalian, pertemuan hari ini menjadi sebuah kerinduan bagi kita agar terjadi pembaharuan ibadah di seluruh GKY. Tetapi kita tahu pembaharuan ibadah itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk mengadakan pembaharuan di tengah-tengah GKY dimanapun gereja tempat kita berada beribadah dan melayani. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menantikan, kami mengharapkan terjadi pembaharuan ibadah di tengah-tengah gereja tempat kami beribadah dan melayani. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan tantangan yang kami hadapi, khususnya di dalam situasi pandemi yang tidak menentu ini ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam keterbatasan yang kami miliki, bahkan di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi di dalam konteks pelayanan kami masing-masing. Tetapi ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau sanggup untuk menghadirkan pembaharuan di tengah-tengah umat-Mu, khususnya ketika kami beribadah kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, biarlah Engkau mencurahkan anugerah-Mu yang besar dan berlimpah itu ya Tuhan, sehingga setiap kali kami beribadah, minggu demi minggu, terjadi pembaharuan di dalam relasi kami dengan Tuhan, terjadi pembaharuan di dalam karakter kehidupan kami, terjadi pembaharuan di dalam studi, pekerjaan, usaha kami, dan relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Dan terjadi juga pembaharuan di tengah-tengah konteks pelayanan ibadah, di tengah-tengah rekan-rekan pelayan ibadah yang ada di gereja kami, bahkan di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohonkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita terus mendoakan supaya ada kerinduan di tengah-tengah jemaat seluruh GKY untuk boleh kembali beribadah di gereja, khususnya ketika situasi makin memungkinkan. Mari kita terus memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menggerakkan hati seluruh jemaat, untuk ingat, untuk merindukan rumah Tuhan, beribadah bersama-sama di setiap hari Minggu, selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesehatan yang Tuhan berikan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah mulai bukakan di tengah-tengah pandemi ini bagi kami seluruh jemaat-Mu, bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berikan terus kerinduan yang besar di dalam hati kami, rindu akan rumah Tuhan, rindu untuk beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan, rindu untuk dilawat oleh Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian yang kami ikuti di gereja. Tuhan, berikan kerinduan itu ya Tuhan, terus gelisahkan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin berjuang mencari kesempatan yang masih Tuhan berikan, untuk kami boleh datang ke gereja, kami beribadah bersama-sama, kami memuji Tuhan bersama-sama, kami saling menguatkan satu sama lain, kami saling melayani satu sama lain. Tuhan, kami serahkan kerinduan ini kepada Tuhan, mohon Tuhan Engkau mendengar seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir, mari kita terus mendoakan situasi politik dan keamanan di daerah-daerah konflik. Mereka yang jauh ada di sana, tapi kita mohon agar tangan Tuhan yang berkuasa itu yang
memulihkan keadaan saudara-saudara kita, termasuk mereka anak-anak Tuhan yang bergumul karena mereka tinggal di daerah-daerah konflik dan daerah yang susah. Mari kita buka suara, kita berdoa bagi mereka. Tuhan, kami ingat untuk saudara-saudara kami yang tinggal di daerah-daerah konflik, daerah perang, daerah yang sedang bergumul karena kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu. Ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi kami tahu ya Tuhan, pada waktu kami berdoa, kami datang kepada Allah yang menguasai alam semesta ini, Tuhan, yang mengatur sejarah kehidupan kami sebagai manusia di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami mohon, biarlah Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami. Engkau berbelas kasihan khususnya juga bahkan kepada umat-Mu yang sampai hari ini bergumul karena mereka hidup di dalam situasi yang tidak menentu, yang tidak aman. Tuhan, pulihkan kondisi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan, anugerah-Mu, kehadiran-Mu sungguh-sungguh nyata dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di sana. Dan nama Tuhan ditinggi, dipuji, dimuliakan bahkan di tengah-tengah situasi yang tersulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan seluruh doa dan permohonan ini kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mendengarnya dan Engkau akan berkarya di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Saudara, mari di akhir ibadah kita pada saat ini kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Berkat akan disampaikan oleh Gabriel. Umat yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga yang mencintai engkau, yang mengasihi engkau, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang melimpah dan tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga, dan anugerah keselamatan, serta kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, senantiasa dilimpahkan di dalam hidupmu, memberkati engkau untuk menjadi seorang pelayan ibadah yang transformatif dan memakai engkau bagi kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.